Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Feris Farm. Hari ini hari Minggu. Ayo kita lihat kegiatan Mas Per itu lagi ngapain sih? Hari Minggu waktunya healing. Dari tadi kok ndek kandang terus. Lah dalah. Ternyata selamat pagi. Halo Mas Per. Ini tak paringi mik. Nyun sewu. Buat video ini. Iya lah. Tas mari makani. Hari Minggu aku tadi nunggu di depan mau healing kok. Sampean di belakang aja ngapain tuh jane? Ini lah ngasih makan domba. Saya tak beres ini udah selesai. Ini buat nanti makan sore. Disiapin ini nanti kita healing biar tidak terganggu. Lah hari Minggu waktunya healing kok malah kandang. Lah hari Minggu makani sendiri, anak-anak kemana? Karyawan ini hari Minggu kan yo butuh libur, butuh healing. Anak-anak libur. Terus akhirnya yang makani? Yuk kasih makan sendiri toh. Kok? Masa nggak dikasih makan domba nih? Makan pagi apa menu hari ini? Domba? Alhamdulillah kita pakan seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya anak kandang nggak masuk, tetap langsung dikasih ke saja ini kayak gini. Kayak gini ya? Kita ini pakai fermentasi rumput. Fermentasi rumput. Seratnya pakai rumput. Terus pakai tumpi jagung. Tumpi sama sentrat, terus itu aja udah cukup. Nah itu asik mbak-mbak. Ini minta dot. Oh berarti wes istilahnya kalau anak kandang nggak ada wes beres, tinggal nyampur-nyampur ngasihkan. Ya, berarti ini alhamdulillah sebenarnya nggak perlu dicampur ya teman-teman. Ini kan tinggal disok di sini. Oh ini stok. Ada beberapa sing fermentasi ini kita kalau yang terlalu basah rumputnya dari bahannya memang di Feris Farm nggak ada pengeringan, jadi langsung diolah semua. Kalau terlalu basah ini masih terlalu asam, jadi ini dikipas 15 menit. Alhamdulillah untuk domba 80, 30, 55 berarti 210 ini selesai 45 menit, berarti 1 jam sama ngeler. 200 berapa tadi? 210 hanya lagi lah. Waktu 45 menit untuk ngasih makan. Lah ngelere sambil ngerokok 15 menit. Sebenarnya ngeler 10 menit cukup sih, tapi kan rokoknya habisnya 15 menit. Berarti 1 jaman sekalian istirahat. 1 jam sudah bisa makani domba 210 ekor. Asal dengan catatan pakannya seperti ini loh ya, sudah tersedia seperti itu di sini. Ini kita stok pakan untuk 1 bulan kita nyetok seperti ini. Sudah tersedia. Sudah tersedia, jadi tinggal ngasihkan. Jadi perharinya kita itu kerja 2 jam untuk domba 210 ekor. Tanpa anak kandang pun beres. Kalau pakai pakan seperti ini. Tapi kan yo hari-harian saya tetap keliling-keliling toh, nyari-nyari apa? Rondo. Nyari rondo anak 1. Domba teman-teman. Ke sana atau lihat-lihat? Boleh. Jadi pakannya seperti ini teman-teman. Ini udah banyak yang mulai tidur di sini. Padahal ini kan yang ngasih makan pertama ini udah mulai habis. Ini teman-teman. Loh udah mulai habis dah. Udah mulai habis, beberapa udah mulai tidur-tiduran. Ini alhamdulillah jadi jam makan cukup 1 jam selesai. Yang pertama dikasih makan ini sudah habis pakannya. Pakan ini nanti berarti maksudnya sekali ngasih makan kalau kayak gini habis ini nanti lagi apa enggak? Enggak tambah lagi karena kita kan pakai takeran itu udah kita evaluasi ya. Jadi takeran kita ini berdasarkan kebutuhan domba. Jadi kita 1 hari 2 hari ngasih makan domba ini
untuk ngecek berapa sih kebutuhannya. Lah setelah itu udah kita taker. Cuma ini tadi memang kelebihan teman-teman, ngetok-ngetokin arah tahu makani lah itu. Alasannya buat nanti sore. Padahal tiap minggu makani loh. Oh, berarti jenenge jumlahnya gonta-ganti kok. Nah, ini udah habis. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu ditambah, nanti ngasih makan lagi nanti sore, jam 4 sore. Tapi jumlahnya konsisten ya, jumlah kambing maksudnya jumlah domba. Maksudnya kalau biasanya sekali makani lah, tapi ternyata ada tambahan atau domba jumlah. Untuk pertambahan dan pengurangannya tidak begitu signifikan ya. Jadi di sini itu seneng kalau kosong segera dipenuhi lagi. Jadi pakai full kuota kandang. Jadi kan ya rugi toh buat kandang. Udah semuanya ini biaya keluar semua, kalau tidak diisi dengan penuh kan ya rugi nanti. Tuh loh. Jadi sudah full kuota ya. Jadi antara 200 sampai 250 sebenarnya di sini tuh. Kalau kawin semua itu 250 bisa, tapi kan beberapa sudah mulai beranak toh. Terus saat makani itu sebenarnya domba perlu dilihat-lihat nggak sih? Sebenarnya malah selesai makani gini sambil rokokan ya teman-teman. Kita lihat-lihat domba mana yang ketoknya nyekutruk, ketok mereka tidak makan, mundur-mundur seperti itu ada gejala apa? Oh ternyata udah kenyang, oh ternyata sakit gitu. Jadi kita memang sebenarnya waktu di kandang untuk ngasih makan itu 1 jam. Sebenarnya 2 jam berikutnya itu untuk evaluasi kondisi domba, kono loh. Jadi nggak sekedar nganu, ya kadang bersih barang teman-teman. Kalau kita evaluasi, oh wes jahat kabeh, berarti ya wes kita bersih kandang, ngeruk serindil dan lain-lain. Terus apa? Hari Minggu produktif ya. Hari Minggu produktif iki kira wingetan jek sakmene iki. Kudune dilapi ya raketan karo androk gitu. Berarti sebenarnya ternak itu mudah apa susah toh? Sebenarnya ternak itu ya kalau sudah ngerti polanya seperti ini sangat mudah sekali teman-teman. Dalam artian sangat mudah, kita hanya mengulang kegiatan yang sama di pagi dan sore, besoknya juga seperti itu. Jadi seperti ini, tinggal nunggu kawin, nunggu beranak, nunggu dijual. Sudah beranak ini kan kita udah mulai tahu, oh ini nanti yang kita jual berapa, seperti itu. Jadi beberapa untuk regenerasi, beberapa memang kita peruntukkan untuk jual teman-teman ya. Karena ya kita pendapatannya satu-satunya ya, sumber pendapatannya yang paling utama dari domba ini 210 ekor. Oke. Berarti sebenarnya kalau untuk peternak pemula atau misalnya sebelumnya belum pernah ternak, kalau misalkan polanya sudah dapat, berarti dikerjakan sendiri tanpa anak kandang aman. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau memang kita bener-bener nganggur ya teman-teman, kayak saya pribadi, ini dikerjakan sendiri juga bisa teman-teman. Dikerjakan sendiri, cuma kan kita tidak ada waktu nanti untuk kegiatan yang memakan seharian full. Contoh kita mau ke mana lah, umroh atau yang lain, itu kan seminggu full 10 hari, apalagi naik haji 1 bulan. Jadi tetap harus kita pikirkan untuk adanya anak kandang. Cuma kalau untuk rencana ke depannya belum ada rencana haji dan umroh atau yang memakan waktu sangat panjang, itu dikerjakan sendiri bisa ini 210. Kalau untuk harus pakai anak kandang itu kira-kira jumlah berapa? Atau tergantung kebutuhan? Maksudnya kalau sekiranya tidak mampu baru pakai anak kandang. Maksudnya ini ideal. Kalau saya pribadi Mas ya, kok Mas, Mbak Deng. Kalau saya pribadi minimal itu 100 sebenarnya. 100 itu itu pakai anak kandang. Pakai anak kandang, nanti yang 50 ekor itu kan apa jenenge bisa dikerjakan sendiri sebenarnya ya. Terus 100 ekor juga bisa dikerjakan sendiri. Wong ini 200 ekor buktinya juga bisa dikerjakan sendiri. Biaya. Sekarang saya tanya. Biaya. Pertama biaya pembuatan kandang. Biaya pembuatan 200 sampai 250 ya. Kira-kira berapa? Untuk
kandang ini sendiri sebenarnya kita hanya butuh ini ya teman-teman ya. Kalau nanti modelnya tidak kotak begini atau memanjang, berarti kan 250 itu kita bagi 3 saja, berarti 80 meter teman-teman. Karena kenapa kalau dibagi 3? Karena per 1 meternya ini bisa isi 3 kayak itu loh. Nah itu per 1 meter bisa diisi 3. Jadi kita hanya butuh kandang sepanjang 80 meter kali 2 meter atau 160 meter persegi. Nah 160 meter persegi ini kita kalikan 750. Borongan kandang wis iku wis atape, tempat minum dan wadah pakan. Itu rata-rata ya. Berarti kalau misalnya kita buat 800 saja ya. 800 kali 16 berarti 8 ping 6 papat 8 berarti 150 jutaan lah susuk. 128 juta. Berarti kalau pitu seket mah ya 125 juta ya wis dapat kandang. Lah sedangkan untuk isinya kita modal 210 tadi, dombanya 2 jutaan semua. Gitu. Kita cari yang diri-diri saja yang kira-kira bobot 20 sampai 25 kilo. Lah itu bisa sekitar 400 juta ya toh. Kali 2 juta, 500 juta lah kalau 250. Jadi 500 juta untuk dombane, terus untuk kandangnya ini 125, berarti 625 juta. Itu full tapi. Kalau full, kalau tadi pengen dikerjakan sendiri, mulai dari 50 tadi cuma butuh kandang berarti 15 meter kali 750. Lah 90 juta toh kandangnya. Oh. 15 kali Hitung dewe ya. 30 kali 750. 22 juta setengah, teman-teman. Peh diawang ya rapate iso ya aku. Ya itu. Terus dombanya 100 juta, berarti ya 150 juta sudah 50 ekor. Sudah 50 ekor. Ini breeding ya berarti. Saya lebih senang cenderung ke breeding karena sangat mudah karena waktunya panjang gitu loh. Soalnya kandang penggemukan sama breeding kayak beda ya? Kalau kandang penggemukan itu lebih sempit. Lebih sempit. Karena memang mereka ini setelah makan jangan sampai bergerak-gerak ke sana ke sini nyari wedoan. Lah itu loh. Gini Mas, lek pomo kita mau breeding. Harusnya itu kita beli domba langsung full kandang atau menyisakan tempat-tempat, maksudnya lah nanti misal hamil terus mana terus itu gimana? Misal kita masih punya kandang ukuran berapa kali berapa, lah itu harus kita full, sebaiknya malah kita full beli domba atau setengahnya. Pertanyaannya panjang banget, tak ringkes ya. Kalau saya pribadi untuk pertama mengawal itu lebih baik separuhnya. Misalnya kapasitas 50, kita beli 25. Gitu. Karena kenapa nanti di tahun pertama itu kita harus evaluasi dombanya. Setelah itu di tahun pertama juga beranak, otomatis kalau beranak satu-satu langsung 2 kali lipat, kandang langsung penuh. Jadi di tahun berikutnya baru kita menentukan untuk nambah kandang seberapa banyak, tergantung kemampuan kita masing-masing. Berarti ternak itu mudah, terus nggak usah mikir langsung 600 juta. Jadi bisa mulai dari kalau pengen penuh 200, 2 tahun penuh itu malah kita mulainya hanya 50. Mulainya hanya 50 ekor, nanti bertahap 2 tahun bisa tanpa menjual bisa 250 ekor sendiri. Tapi breeding itu harus sabar ya. Enggak, gerusa-gerusi juga boleh teman-teman. Dan nunggunya lama baru bisa dijual. Gini lah teman-teman ya. Jadi untuk breeding sendiri sebenarnya ini kita memang menumpuk aset teman-teman ya. Jadi aset kita yang kita gunakan untuk beli domba, untuk beli pakan tadi kan beli semua. Terus untuk perawatan dan lain-lain. Operasional harian. Jadi kalau kita total memang untuk tahun pertama itu kita puasa ya. Kalau pengen menjual itu di 1,5 tahun berikutnya. Jadi semakin lama kita breeding, semakin kita operasionalnya semakin murah di modal. Karena kenapa? Konversi dari modal ini nanti kita jadikan domba dengan nilai misalnya
domba 2 jutaan tadi ya, itu usia 8 bulan. Berarti kan kita butuh sebenarnya dari bunting pertama sampai beranak itu kan waktunya 11 bulan. Rata-rata pakan 120.000 per bulan per ekor. Berarti kan 1.320.000 biaya untuk mendapatkan domba senilai 2 juta itu tadi. Kita udah ngirit sekitar 680.000 per ekor, dikalikan 50 ekor, ngiritnya 30 juta. 100 ekor 60 juta. 200 ekor 120 juta yang diirit. Itu bisa buat kandang nanti. Lumayan, tapi di awal harus sabar. Awal harus sabar. Jadi untuk modal awal tadi 150 juta itu memang mengendap beserta pakannya 120 kali 50. 120 kali 120 kali 50 berarti kan 7 juta. 5 kali 1, 5 kali 2, 66 jutaan per bulan atau 72. Berarti modal 200 juta nanti mengendap. 150 tambah 72 juta 222 juta. 250 juta mengendap. Itu. Berarti harus kalau mau breeding baiknya harus ada dana sisa apa? Benar. Dengan 250 juta tadi kan kita harus juga ngitung kita mau pendapatan berapa gitu toh. Pokok per 50 ekor tadi pendapatannya ada 30 juta per tahun. Kalau misalkan pengen uang cepet muter, mending fattening. Uang kalau untuk awal pemula itu yang penting bisa berhasil dulu. Kalau uang itu nanti mengikuti, dalam artian gimana? Kita menciptakan domba-domba yang gemuk, yang sehat, yang produktif. Terus intinya kita mengerjakan itu secara senang. Nanti kalau baru awal-awal beternak, baru beli aja udah bingung jual, nanti malah ternak kita nggak keurus. Kita bingung piye caranya balik ke duit seperti itu. Jadi uang gitu lah pusing. Botak rambut putih kabeh. Lunggone kene kayak wedhus iki lho, teman-teman. Berarti itu sekilas tips dari Mas Peri. Jadi memang kalau 200 ekor ini tadi kita bisa mengerjakan lah sendirian. Waktu yang digunakan ya 1 sampai kalau pagi ya 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 2 jam itu wis makani 1 jam, ngerokok tadi wis termasuk makani ya. Terus 1 jam untuk evaluasi seperti ini. Kita berkomunikasi dengan domba-domba kesayangan ini. Enak dah. Kan ya biasa lebih suka janda-janda ya. Ini janda-janda anak 1 tapi belum janda loh, ini masih perawan-perawan ya. Masih perawan. Makanya kok setiap ini yang teriak-teriak ini janda ini minta kawin. Baru lepas HP, baru lepas HP ini. Oke, berarti saya Mas satu lagi ya, habis itu udah ya. Satu lagi pertanyaan. Apa? Kalau untuk breeding, pejantane itu untuk pemula lebih baik apa? Langsung dorper yo mendal. Sebenarnya tergantung kemampuan ya. Kalau saya pribadi, kalau saya mampu dorper, mending saya dorper. Karena kenapa? Balik lagi ke harga jual, purna jual anaknya dan pertumbuhannya seperti itu. Contoh ya, kalau kita dorper ini kita beli 35 juta, tapi anaknya ini nanti harganya bisa 2 kali lipatnya dengan waktu yang sama, ngasih makan yang sama. Belum kalau betinanya sama-sama dorper, anak lepas sapi sudah 17,5 juta, berarti kan 10 kali dari anak domba biasa kita ngasih makannya cuma 2 ekor. 2 ekor sama dengan ternak 20 ekor. Itu. Oke, itu istilahnya mampu. Terus di bawahnya dorper urutan kedua. Kalau di bawahnya dorper ya minimal cross texel seperti ini. Cross texel. Untuk jantannya tetap saya paling tidak cross texel atau merino. Karena jenis domba-domba pedaging lah, nanti untuk betinanya baru bisa kita milih komposit seperti ini atau texel seperti ini. Oh gitu. Oke. Pon ya, Master. Lu nggak tanya pendapatan tuh. Tadi di skrip pertama ada rek-rekan pendapatan. Jadi ben rodok semangat.
dari domba-domba ini berapa kira-kira yang sudah bisa dihasilkan? Nah, tadi kan harus tak hitungkan di awal. Jadi untuk operasional kita hanya butuh 1.320.000 untuk menciptakan domba seharga 2 jutaan. Berarti kita per 1 ekor itu untungnya 680.000. 680. Jadi kalau kita 5 ekor, ya tinggal dikalikan. Berarti 50 kali 680.000. Berarti sekitar 30 juta, 34 jutaan setiap kali panen per tahunnya. Jadi kalau 200 ekor ini tinggal dikalikan, berarti 5 kalinya, ya berarti 34 kali 5, 170 juta per tahun. Itu tapi anu ya, bruto. Maksudnya kan belum. Loh, ya neto no. Lah kan wis tak potong 1.300.000 tadi operasional loh bos itu. Bukan, misalnya ada yang domba mati dan lain-lain kita kan. Ada. Benar. Karena gini. Kalau misalnya ada domba mati, tapi kita kalau misal itu jawabannya dengan misal yang lain. Yang satu mati, yang satu beranak 2 podo ae. Jadi kita buat perhitungan itu tengah-tengah. Tengah-tengah itu jika beranak 1 semua. Padahal ini ada yang beranak 2. Kalau 3, kalau saya lebih sulit ya, saya lebih senang beranak 2. Kalau 1 sudah untung, 2 bonus. Intinya seperti itu. Karena dalam waktu yang sama kita ngasih makan, kalau bisa beranak 2, berarti pakannya tetap 1.320.000. Ya toh? Lah terus untuk hasilnya bisa 680 itu dikali 2. Oh, yang satu malah utuh 2 juta itu. Karena pakannya tetap 1.320.000. 4 juta kali dikurangi 1.320.000. Hasilnya sekitar 2.680.000. Itu hasilnya kalau beranak 2. Nah, segitu aja. Yang penting tapi kita ketika beranak 1 kita untung, berarti kita yang kedua bonus, itu aja. Lebih mudah. Ada lagi? Ya wes itu aja. Pak teman-teman, nanti pokoknya intinya kalau pengen ternak ya seperti ini, dengan pakan beli pun kita masih bisa untung sampai net 170. Kalau dengan posisi kandang seperti ini, kapasitas 200 ekor sudah cukup lah untuk harian seperti itu. Cuma di tahun pertama memang kita puasa, tapi untuk pakan ini nanti dan operasional lain kan kita bisa nyari bertahap loh. Dalam 1 tahun berikutnya nggak dibrekin di awal. Tapi kalau di awal memang kita sudah ada, ya wes, misalnya kita mau resign kerja atau memang kerjanya kita kurangi, berarti ya di 1 tahun pertama kita masih kerja seperti itu. Jadi kan di tahun pertama kita hanya butuh sebelum berangkat kerja 1 jam untuk ngasih makan, nanti sore pulang kerja 1 jam. Untuk bersih-bersih nanti kita borongkan saja. Ini untuk kotoran-kotoran ini kan kita bisa sistem borongan toh untuk ngambil kotoran ini. Kalau pakan wis beli wis cukup tadi. Oke. Sebenarnya semua bisa dimanfaatkan ya, mulai kotoran, bulu. Bisa. Jadi maksudnya buat tambah-tambahan. Kotoran, bulu untuk tambahan operasional, nanti kita mempekerjakan orang pun itu juga bisa membantu kita. Oke. Sudah ini mikir muni pegak iki? Muni. Oh iya. 23 menit ini. 23 menit. Ya wes. Kita selesaikan dulu umbah-umbah ya teman-teman. Terus apa jenenge? Nanti kita pakan sore udah kita siapkan, jadi nanti sore kita nggak sampai 1 jam. Ini soalnya mau healing teman-teman. Hari Minggu kita harus tetap healing. Nanti mau lihat bioskop apa agak lain teman-teman sama istri. Segitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang pengen beternak, segera lakukan saja. Menurut tutorial video ini bisa dilakukan karena ini tadi semi dokumenter teman-teman ya. Intinya ini sudah kami lakukan dan alhamdulillah kami berjalan dengan baik untuk peternakan domba, dan kedepannya kami semoga doakan semakin membesar dan lebih memberi inspirasi kepada teman-teman peternak seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video Ferry's Farm. Saya Lili, saya Ferry. Saya Lili. Mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga lah teman-teman ya. Kalau dirasa videonya sangat tidak bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.